Untuk acara selanjutnya, Mauidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Abu Ustaz Bapak Muhammad Hasban SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Sekaligus dilanjutkan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 bisa mendengar suara komputer kono. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa safina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Saatnya jam kedua. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahu alaihi. Yang berhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Pacitan, Bapak Kusnul Kamaludin. Kebetulan beliaunya hari ini izin, jadi tidak berada di menemani kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan serta anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang soleh dan solehah. Amin. Kalau didoakan semuanya mengucapkan amin. Yuk kita cek suaranya dulu. Yuk kita tepuk anak soleh. Semuanya bisa nih? Yuk kita ikuti, yang di dalam kelas juga mengikuti. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku prok gitu dong. Ulangi yuk. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes.
Coba yang di luar suaranya keras, yuk satu kali lagi. Tepuk anak soleh, aku, saya ulangi, aku yang keras, anak soleh, rajin sholat, rajin haji, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, yes. Ya, semangat. Puji syukur alhamdulillah kita mendengarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta yang telah melimpah-ruahkan segala rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta keselamatan kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang sangat mulia, sangat berbahagia ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajahat mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita adakan dengan cara yang tidak seperti biasanya, ada yang di kelas, kemudian ada yang di halaman. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk selalu ittiba kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengarahkan kita, yang telah membawa kita minat zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh dengan kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan lantaran agama yang hak, yakni ad-dinul Islam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti di yaumul kiamah mendapatkan sapaan dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, dan anak-anakku semua yang berbahagia, pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu pendamping dan juga kepada anak-anakku yang antusias untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila acara pada pagi hari ini kita tidak bisa mengadakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wabah COVID pandemi ini segera berlalu dan kita bisa mengadakan peringatan seperti biasanya. Ada doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Bapak, Ibu, serta anak-anakku semua yang berbahagia, ini nanti tausiahnya singkat saja, nih. Ya, nggak usah lama-lama. Yang penting nanti intinya, ya. Yang penting intinya anak-anak, ya bisa kita mengadakan peringatan ini, otomatis nanti kita bisa meneladani sifat-sifat dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, sekarang kita awali dari yang pertama. Bulan Rabiul Awal, ya, bulan Rabiul Awal, tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal ini adalah bulan yang sangat bersejarah bagi kita umat Islam di seluruh penjuru dunia. Karena pada bulan ini Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yaitu dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Iya, karena pas ketika baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ada tentara bergajah yang dipimpin oleh seorang raja dari Habsyi mau menghancurkan Ka'bah. Kemudian apa yang terjadi? Ka'bah hancur orang. Dia boten. Ya, sebagaimana diterangkan di dalam surat Al-Fil, alam tara bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waja'alahum ka'asfin ma'kul. Di ayat terakhir dijelaskan waja'alahum ka'asfin
makruh dan dijadikannya gajah-gajah itu seperti daun-daun yang dimakan ular. Ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW ini dilahirkan, adalah tugas yang paling utama adalah sebagai juru penyelamat. Artinya apa? Menyelamatkan umat manusia, sebagai penuntut umat yang memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan agama yang dibawanya adalah agama Islam. Ada yang tahu apakah agama Islam itu? Ayo, yang hadir ini, ada yang tahu Islam itu apa? Islam apa? Agama, ya. Apalagi Islam? Islam adalah, ayo, ya, Islam adalah agama. Ya, mau Islam, kalau dalam kitab fikih, mau Islam, apakah agama Islam itu? Huwa dinul ladzi ba'atsallahu bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lihidayatin nasi wa sa'adatihim. Islam adalah sebuah agama yang Allah mengutus junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa agama tadi dan memberikan kabar berita gembira kepada orang-orang yang mengikutinya berupa surga dan kabar berita berupa azab, ancaman neraka bagi orang-orang yang mengingkarinya. Jadi Islam adalah sebuah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW untuk memberikan tuntunan kepada umatnya. Ya, tugas dan misi baginda Nabi Agung Muhammad SAW adalah membawa umatnya nanti semuanya masuk ke surga. Yo, sekarang kita kenal siapakah Nabi Muhammad SAW itu. Ya, mungkin dari kelas 1 kemarin juga ada ulangan. Siapakah nama ayahnya Nabi Muhammad SAW? Siapa? Ya, Abdullah. Siapakah nama ibunya? Yuk kita sholawat ya, sambil sholawat. Pak Febi, sholawat ya. Yuk kita sholawat bersama-sama sambil menghafalkan ya nama-nama dan keluarga sirah dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mulai? Rahadil atyalu ashdu fil ayadil maulidi wa fariqun nuri abatu min ma'anil ahmadi
obat yang ada disusui harimau, 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Siapa namanya? Siapa nama ibunya? Siapa nama mamanya? Abdul Talib apa Abdul Talib? Abdul Talib. Kemudian siapa nama istrinya? Khadijah. Yang terakhir itu dipungkasi dengan di umur ke-30 mempersatukan bangsa saat meletakkan batu Hajar Aswad mulia, kena 40 tahun menetapkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Oke, alhamdulillah kita sudah bisa mengetahui nama-nama keluarga dari baginda Nabi Muhammad SAW. Terus sekarang tujuannya Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu untuk apa? Ya, sebagaimana sabda dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Jadi tidak sekali-kali aku diutus Allah Subhanahu Wa Taala, tugasnya cuma satu, yaitu untuk menyempurnakan atau untuk membangun akhlakul dan karimah. Jadi dengan peringatan ini kita diingatkan kembali bagaimana Rasulullah SAW bersikap, kemudian berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita selalu menelusuri, meneladani dari sikap-sikap baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita terapkan di dalam lingkungan keluarga, kemudian lingkungan sekolah, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Contoh kecil, yang contoh kecilnya dalam kehidupan kita sehari-hari, yang selama 24 jam ini kita harus ittiba atau mencontoh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Contoh misalnya, ketika kita mau makan, Nabi kalau makan menggunakan tangan apa mana? Oh ya, tangan kanan. Setelah menggunakan tangan kanan, kita cuci tangan dulu biar bersih. Setelah itu di depan makan kita berdoa. Coba doanya, yuk kita bersama-sama doa ketika mau makan. Gimana doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah selesai cuci tangan, kemudian kita mengangkat tangan lagi dengan berdoa. Ya, doanya selesai makan, yaitu alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Itu yang dicontohkan baginda Rasulullah SAW. Kemudian ketika kita mau tidur, ayo, apa bedanya manusia dengan hewan? Ya, kalau hewan tidur langsung ngorok, ya tahu. Cuma ngomong seru-seru aja. Ya, itu bedanya. Tapi kalau manusia, ketika kita mau tidur, usahakan untuk cuci tangan, kemudian cuci kaki, kemudian berdoa. Doanya gimana doanya?
bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu ketika kita bangun tidur, ya ketika kita bangun tidur jangan langsung beranjak ke kamar mandi, tapi kita berdoa dulu dengan doanya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihil nusur. Itu adalah sebagian daripada contoh-contoh yang diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada peringatan ini tepatlah kita iktibar, kita ingat-ingat ya, kita ingat-ingat jasa-jasa dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu Nabi itu mempunyai sifat yang sangat istimewa. Sifatnya apa? Ya, ada 4 sifat, ya 4 sifat itu yang dimiliki oleh baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sifatnya adalah sidik. Sidik apa sidik? Sidik itu apa sidik? Sidik itu benar. Jadi semua perkataan baginda Nabi Agung itu benar. Dan mustahil kalau Nabi Muhammad itu bersifat kizib itu adalah dusta atau berbohong. Yuk mari kita contoh. Ya mari kita contoh, kita jadikan teladan. Kalau Nabi Muhammad SAW itu selalu bersifat sidik atau benar. Itu yang pertama. Kemudian sifatnya agung lagi yang kedua adalah amanah. Ya amanah. Amanah artinya dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya itu artinya kesesuaian antara apa yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan itu adalah sesuai. Dan mustahil Nabi Muhammad itu bersifat khianat atau berbohong. Ya, semuanya sudah jujur ya. Coba siapa yang tadi pagi ya, yang tadi pagi yang sudah melaksanakan, yang tidak melaksanakan sholat subuh, ayo siap gerak berdiri. Coba semua orang sholat subuh nih Pak. Ayo siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak soleh nggak sholat subuh tadi. Ya. Tapi dia sudah jujur, ya jujur tidak melaksanakan sholat subuh. Ya, besok harus sholat subuh. Tidak cuma subuh, karena sholat itu wajib. Dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Semakin banyak pahala kita, maka akan mendekatkan kita masuk ke dalam surga. Semakin menumpuk dosa kita, maka nanti kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Saya pilih lampu soko apa pilih lampu rokok? Ya sudah, kalau sudah bangun pagi ya, terus melaksanakan sholat. Oke, itu tadi sifatnya yang kedua. Kemudian yang ketiga sifatnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah tabligh. Artinya apa? Tabligh artinya menyampaikan. Jadi ketika Nabi Agung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu langsung disampaikan kepada umatnya. Dan mustahil Nabi Muhammad SAW itu bersifat kitman atau menyembunyikan. Yang terakhir, Nabi Muhammad SAW itu bersifat fatonah, artinya cerdas. Jadi Nabi itu cerdas loh ya. Meskipun Nabi itu tidak bersekolah, tapi Nabi Muhammad itu adalah tergolong sebagai orang yang cerdas. Dan mustahil Nabi Muhammad itu bersifat baladah. Baladah itu apa?
Betul. Ya, jadi untuk yang terakhir ini, ya marilah kita sebagai siswa, kita juga harus belajar bersungguh-sungguh, ya belajar bersungguh-sungguh sebisanya untuk itiba, ya untuk itiba atau mencontoh daripada sifat-sifat baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, ya yang terakhir ini, ya yang terakhir. Dari apa yang disampaikan Pak Haswan tadi, mulai dari sirahnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, kemudian sifat-sifat yang harus kita teladani, nanti Pak Haswan minta tolong ya kepada anak-anak semuanya nanti untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, just mulai dari hal yang paling kecil, Contoh misalnya hal yang paling kecil tadi apa? Ketika kita mau makan, perut kita terasa lapar, itu paling banyak itu kita tidak berdoa. Yo, percaya orang yang sekolah, boleh sekolah mulai, sekolah langsung makan. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi tidak cuci tangan. Padahal hari ini kita harus patuh pada protokol kesehatan. Salah satunya adalah setelah kita pulang dari sekolah, kita langsung cuci tangan, kemudian langsung membersihkan cuci kaki, baru kita makan. Oke, itu pesan yang paling penting dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dari sifat-sifatnya, ya sifat-sifat dari Nabi Agung Muhammad SAW kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir lagi, terakhir lagi. Ya. Nanti kan dijemputnya jam berapa? Jam 8:30 toh? Ya? Jam berapa? Oh, 8:30. Ya wes, nanti waktu ini baru jam 8 loh. Masuk nanti makannya setengah jam. Makan setengah jam ya. Oke, pesan daripada Pak Hasban. Yang pertama. Oh ya. Pesan Paswan yang pertama adalah anak-anak harus selalu menjaga sholat. Ya, ayo menjaga apa tadi? Sholat wajib yang harus dikerjakan mulai dari subuh, asar, maghrib, isya. Kemudian yang laki-laki diusahakan untuk sholat berjamaah di masjid. Yang laki-laki. Kemudian yang perempuan untuk melaksanakan sholat berjamaah di rumah. Dan sholat ini wajib dan harus dikerjakan. Nanti untuk yang kelas 4, 5, dan 6, ya anak-anak yang kelas 4, 5, 6 ditambah lagi dengan ibadah-ibadah sholat sunnah. Contohnya melaksanakan sholat tahajud, kemudian melaksanakan sholat duha. Kemudian yang kedua, anak-anak pesannya Pak Hasban lagi. Yang kedua adalah anak-anak harus mulai segera ngaji. Ayo, baca Qurannya ditingkatkan. Nah, ini semuanya sudah Al-Quran ini. Nah, siapa yang sudah Al-Quran? Wah, alhamdulillah banyak Quran yang sudah hatam 1 kali. Ini kayak kelas 6 udah ngacung ya ini kelas. Ya, kelas 6 udah ngacung kabel, kelas 6 ABC, kayak kelas 5 ya ngacung. Ya, alhamdulillah sudah hatam. Nah, yang masih belum ngaji, untuk segera kita bisa ngaji di masjid, bisa ngaji di musola dan tempat-tempat lainnya, ya. Yang penting kita harus baca Al-Quran dalam 1 hari minimal kita harus membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, karena anak-anak nanti juga berada di lingkungan sekolah, kemudian berada di lingkungan keluarga, lebih-lebih di lingkungan keluarga, anak-anak wajib taat dan patuh kepada bapak dan ibu. Oke, yang didhawuhi ibuke, le wis sunat,
Nah, itu ini matur. Sampun Pak, dereng Pak, ngoten nggih, ojo bentak-bentak. Soalnya pas delok TV, le sholat subuh. Nah, dengan kata-kata yang keras itu nggak boleh. Oke, jadi sama bapak dan ibu yang ada di rumah kita harus berkata sopan. Oke, sopan santun yang lembut. Oke, kemudian di sekolah juga seperti itu, dengan bapak dan ibu guru, anak-anak tidak boleh berkata kasar. Yang dikongkong iki manut. Yo, yang ngomongnya dikongkong ke manut. Terus tolong mungkin bapak ibu itu menyuruh kamu untuk sesuatu yang tidak manfaat. Oke? Kalau disuruh langsung sampai nawang saya mendengar langsung dijalankan. Begitu juga di lingkungan sekolah, kemudian juga di lingkungan masyarakat. Sing tulan-tulan di masyarakat, jangan membuat gaduh di lingkungan masyarakat. Sesama tetangga kita harus saling menghormati. Ya. Kemudian yang terakhir, tugas daripada anak-anak di rumah adalah belajar. Tugasmu kursi belajar dan terus belajar. Dan rajin-rajinlah membaca, karena tadi Pak baginda Nabi Agung tadi kan tidak sekolah, tapi kenapa dia mendapatkan gelar fatonah cerdas? Karena apa? Karena apa? Ya, karena Nabi Muhammad itu gurunya malaikat Jibril. Nah, jadi yang gurunya malaikat itu kena pinter. Sebagaimana tadi dijelaskan ketika baginda Nabi Agung Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi sumber ilmu itu yang pertama adalah dengan cara membaca atau rajin membaca. Jadi nanti dibiasakan kalau dibiasakan untuk membaca. Minimal kita ambil waktu misalnya kita 10 menit. Nah, 10 menit dulu istiqomah, kemudian ditambah lagi 15 menit, 20 menit, nanti lama-lamaan kita akan bisa bahkan 1 jam untuk membaca pun nanti kita tidak akan merasa lelah dan dosa. Itu pesan-pesan yang disampaikan dari mahasiswa. Kemudian untuk tadi untuk hikmah daripada kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, Maulid itu tidak identik dengan tempilan dan nasi bungkus. Yang paling penting adalah kita meneladani dari sifat-sifat dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, di bulan ini banyak-banyaklah membaca sholawat. Ya, selawat yang paling ringan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang mungkin ada yang panjang banyak sholawat yang diajarkan oleh para ulama. Nanti terserah. Jadi untuk bulan Maulid ini banyak-banyaklah anak-anak untuk membaca sholawat. Sampun ini sudah? Ya, sampun Bu. Buat jelas Yang penting anak-anak nanti sampai rumah apa yang disampaikan Pak Hasban nanti langsung diamal. Kemudian nanti kalau ketika makan di kelas tidak boleh membuat suasana gaduh. Setelah selesai makan, nanti tetap di dalam kelas sebelum jamnya dijemput oleh Bapak atau Ibu. Demikian apa yang dapat kami sampaikan untuk pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapatkan manfaat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan kita berdoa bersama-sama. Yuk, sikap berdoa.
sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kelas di kelas kelihatannya belum siap. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'an wa kafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi min jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'a hajat wa tudahhirna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'na biha 'indaka al-darajat wa tud'aka al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam wa hina rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata dar salam tabaraka rabbana wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang-lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walidha wal inayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.